bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Bisnis Internasional. Video wawancara observasi perusahaan, ekspor dan impor, dan saya memilih PT Gali Estetika Indonesia sebagai bahan objek wawancara. Maaf sebelumnya, dengan Bapak siapa? Saya Ferry ya, saya Pak Ferry Sabirin. Saya menjabat sebagai HRD Manager untuk di PT Gali Estetika ini. Silakan kalau memang Irma ya? Iya. Irma mau melanjutkan untuk observasi, silakan bisa dilanjutkan apa yang ingin diketahui oleh Irma tentang PT Gali Estetika ini. Bapak di sini menjabat udah berapa lama? Sejak Gali berdiri. Jadi Gali dari berdiri tahun dulu Gali berdiri pertama kali di daerah Pagundan Kuningan itu tahun 1993 sampai 2004 kita berada di daerah Pagundan sana Lebakwangi, Kuningan, dan tahun 2005 kita baru pindah ke Bandorasa ini. Dan tahun 2005 ini kita pindah ke Bandorasa itu untuk meningkatkan kapasitas produksi, karena untuk di pabrik yang lama tuh kita lokasinya tuh cuman luasnya sekitar 2000 meter persegi. Untuk meningkatkan produksi menjadi sekitar minimum adalah 10 kontainer per bulan itu tidak memungkinkan lagi untuk di lokasi di sana. Jadi kita pindah ke sini dengan milik kita ya, bukan kontrak, kita milik sendiri, kita bangun untuk kapasitas produksi yang lebih tinggi. Untuk kapasitas sekarang yang terpasang adalah sekitar untuk bahan baku sekitar 20 ton per hari. 20 ton per hari itu untuk menjadi bahan jadinya finish product itu menjadi sekitar 10 ton per hari. Jadi dengan rendemen recovery produksi sekitar 50%. Sejarah awal dari PT Gali Estetika. Dan pertama itu PT Gali Estetika didirikan oleh pemilik awalnya adalah Bu Elis Rosmiati. Beliau sekarang udah almarhum ya. Beliau itu istri dari Mr. Tateyuki Takei, orang Jepang. Nah, itulah yang membuat Gali Estetika ini pertama kali berproduksi bisa langsung ekspor ke Jepang. Ya, karena pemilik awalnya adalah orang Jepang. Dan untuk pemilik awal ini orang Jepang ini, Mr. Tateyuki Takei ini juga sudah almarhum tahun 2020 kemarin. Lalu Mr. Tateyuki Takei tahun 2019, Ibu Elis Rosmiati tahun 2020. Jadi itulah yang membuat Gali Estetika tetap eksis ya, bisa ekspor ke Jepang sejak tahun 1993 sampai sekarang. Karena kita buyer kita memang sebagian besar dari Jepang. Sekarang kita juga bayarnya dari Korea juga. Jadi untuk proses produksi kita tuh hampir 90% itu kita ekspor. Sedangkan 10% hasil produksi kita yang berupa tepung powder ya, itu yang untuk pasaran lokal di Indonesia. Ya. Bagaimana pengolahan dan pengekspor pasta ubi jalarnya? Pengolahannya? Ya. Pengolahannya itu tergantung dari PO. Jadi orderan dari Jepang menginginkan dalam bentuk apa? Bentuk pasta, bentuk solid, bentuk desktop, bentuk slice, itu macam-macam bentuk. Semuanya dari ubi jalar. Jadi pengolahannya tergantung dari PO yang sudah kita terima. Jadi kita produksi berdasarkan permintaan, bukan kita menstok barang. Jadi produksi berdasarkan permintaan, order masuk baru kita kerjakan. Kalau pengekspornya gimana? Bagaimana pengeksporannya? Ekspornya kita langsung dari pabrik ini kita
menggunakan jasa forwarder ya, forwarder untuk trackingnya juga, dan untuk ekspornya kita menggunakan MKL ya, MKL ada di Jakarta. Jadi semua masalah ekspornya itu semua kita serahkan dengan MKL dan forwarder. Itu pengurusan untuk mengurus ekspor kita. Ekspor kita mengatasnamakan PT Gali Estetika langsung tanpa menggunakan nama-nama eksportir lain, karena kita memang PT Gali Estetika dari awal juga sudah memiliki persyaratan ekspor untuk ke Jepang. Jadi persyaratan ekspor itu seperti dokumentasi atau sertifikat ya. Sertifikat yang untuk di pabrik makanan ini ada sertifikat namanya HACCP. Ya, HACCP itu Hazard Control Point. Hazard itu merupakan suatu sertifikat yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan makanan untuk ekspor ke negara-negara Asia. Ya, tanpa ada sertifikat itu tidak dimungkinkan untuk bisa menembus pasaran ekspor ke Asia. Apa saja kendala atau hambatan menjalani transaksi ekspor impor? Hambatan atau kendala ya, kalau hambatan untuk saat ini yang kita jumpai ya karena habis kondisi COVID yang secara itu ya universal ya, semua negara di dunia ini terkena dampak COVID, mengakibatkan kegiatan ekspor impor itu terkendala, sangat berkurang. Yang akibatnya stok kontainer yang ada di Indonesia untuk kita gunakan ekspor ke luar negeri itu juga sangat sedikit sekali. Nah itulah kendalanya pada saat mulai tahun 2020 kemarin itu kita untuk mendapatkan kontainer pengiriman ke Jepang, ke Korea itu sangat sulit. Kita harus menunggu schedule kontainer datang Tanjung Priok. Kontainer datang pun itu udah atas bookingan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Makanya itu yang merupakan kendalanya saat ini. Kalau kendala dulu sih sebenarnya sebelum COVID ini tidak ada kendalanya untuk masalah ekspor itu, karena kebijaksanaan pemerintah juga meringankan, tidak mempersulit untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekspor, itu tidak dipersulit. Ya. Bagaimana proses transaksi ekspor ke luar negeri, seperti apakah strategi pemasarannya? Pada awal berdiri Gali ini, karena kita kan memang pemiliknya udah orang Jepang, itu untuk proses pengiriman, masalah pembayarannya itu, penjualannya itu juga berdasarkan atas kepercayaan personal. Karena Mr. Tateyuki Sake ini orang Jepang, dia menjual ke orang Jepang juga. Jadi adanya kepercayaan personal, hubungan personal ya. Karena dia sama warga negara Jepang, jadi mempermudah untuk awal penjualan ekspor ke Jepang. Untuk pembeli-pembeli baru, kita lebih menekankan pada sistem pembayaran dengan menggunakan LC, Letter of Credit. Ya, menggunakan LC ini itu untuk menjamin keamanan baik dari produsen kita maupun dari konsumennya, pembelinya, eksportir. Karena di dalam dokumen LC ini tertera term of conditional ya, itu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Misalnya ya, barang ini akan dibayar sesudah kontainer itu tiba di negara tujuan. Itu di dalam LC-nya tertulis. Barang harus dikirim maksimum tanggalnya, expired date-nya itu, tanggal expirednya terakhir sesuai dengan LC itu ada ditentukan di dalam LC. Jadi pihak produsen juga akan membatasi atau memaksakan diri untuk memproduksi sesuai dengan schedule yang ditetapkan di dalam LC. Dan pihak penjual juga pembeli menjadi aman karena pembayaran juga ditentukan dalam LC
setelah barang sampai ke sana. Kalau seperti apakah strategi pemasaran PT Gali? Strategi pemasaran dari awal ya kita karena ada hubungan personil ya, kepercayaan antara pihak Jepang dan pihak Jepang. Sekarang kita menggunakan strategi pemasaran dengan mungkin manajemen ya, B2B ya, jadi bisnis to bisnis ya. Jadi memang dari pihak perusahaan juga sudah mengadakan satu departemen tersendiri, adalah departemen marketing. Marketing itulah yang dia berusaha untuk mengembangkan produk kita, menjual produk kita sesuai dengan kebutuhan permintaan dari perdagangan internasional. Misalnya ada pembeli baru dari Korea, itu pertama kita tawarkan produk kita, karena kita ada kenal dengan end user ya. Kita rata-rata yang menerima barang kita di luar negeri itu adalah pemakai, bukan sebagai perantara ya, bukan sebagai perantara. Jadi dia pemakai dan merupakan orang-orang dari perusahaan-perusahaan makanan yang ada di negara tujuan. Jadi yang menggunakan produk kita ini adalah perusahaan-perusahaan makanan yang ada di negara Jepang, Korea. Pernah kita ke Amerika juga, kita pernah itu adalah end user, pemakai. Jadi pemakai yang menggunakan barang dari Gali ini merupakan barang setengah jadi ya. Seperti pasta itu setengah jadi, itu akan mereka olah lagi, dicampur dengan adonan lain lagi, nanti dia produksi merupakan makanan yang jadi seperti kue basah, kue kering. Dia packing sedemikian rupa. Kalau orang Jepang, orang Korea itu pintar mendesain ya, packingnya, mendesain produknya, kue-kue itu dari bahan ubi menjadi itu makanan bahan dasar ubi juga, tapi dikembangkan dengan itu teknologinya mereka menjadi makanan yang mempunyai nilai yang lebih, dengan packagingnya yang juga lebih baik. Itu akhirnya itu yang sudah menjadi makanan jadi itu packagingnya bagus, akhirnya itu nanti diekspor lagi ke Indonesia, masuk ke supermarket besar ya, seperti Sogo di Jakarta. Sogo itu kan merupakan supermarket besar yang memang basicnya dia dimiliki oleh orang Jepang ya. Lalu seperti adanya itu Transmart, itu apa, Carrefour, itu juga nanti mereka masuk lagi dari Jepang, dari Korea itu masuk ke Indonesia lagi, juga merupakan suatu produk yang Bagaimana hubungan kerjasama antara petani mitra dengan perusahaan, yaitu di bidang pemasaran, di bidang budidaya? Untuk bahan baku ya, raw material ya, raw material kita, karena kita kebutuhan raw material itu dalam jumlah tinggi ya, per harinya kita membutuhkan sekitar 20 ton. 20 ton itu bukan barangnya sedikit untuk diadakan oleh satu kabupaten seperti Kuningan aja, atau 2 kabupaten Kuningan dan Majalengka aja. Selama ini dulu kita memang mengandalkan ubi ini dari wilayah 3 Kadesidenan Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu, dan Cirebon ya, wilayah 3. Tapi berkembang dengan itu perkembangan zaman juga, untuk areal-areal pertanian di wilayah 3 ini juga banyak mulai alih fungsi dari lahan pertanian menjadi lahan rekreasi, ada dibangun lagi untuk perumahan-perumahan. Jadi area-area produktif yang tadinya merupakan basic ya, untuk penghasil ubi jalar di Kuningan ini mulai berkurang. Kebutuhan kita makin meningkat. Akhirnya kita mulai mengembangkan ke luar provinsi. Ya,
ke luar provinsi, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang kita kembangkan. Ini untuk saat ini kita menggunakan bahan baku itu dari provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa dengan sistem kemitraan. Yang kita utamakan adalah sistem kemitraan. Dengan sistem kemitraan ini saling mengikat antara petani dengan PT Gali Estetika. Dan kita juga ada dengan sistem bandar, banyak membeli langsung dari bandar-bandar ubi. Bandar ubi biasanya dia mengambil dari ubi-ubi yang ada di sekitar Kuningan, Majalengka ini. Dia sebagai pengumpul, langsung dia itu oper ke PT Gali melalui bandar-bandar. Jadi untuk sistem pengadaan raw material ini kita juga dua sistem tadi, sistem kemitraan dan pembelian langsung dari petani yang melalui bandar. Seperti apakah profil perusahaan PT Gali Estetika? Profil? Iya. Ini tadi awalnya udah cerita, awalnya berdiri pabrik Gali. Jadi orang Jepang itu, orang Jepang karena dia dapat keluarga di sini, dapat orang dari Indonesia, dia mendirikan pabrik ubi jalar pertama di Indonesia ya. Gali Estetika Indonesia ini merupakan pabrik pengolahan ubi jalar pertama di Indonesia yang berdiri tahun 1993. Tahun 1993 itu belum ada itu perusahaan di Indonesia ini yang mengolah ubi jalar ini untuk produk ekspor. Itulah yang menjadi Gali Estetika adalah perusahaan pengolah ubi jalar untuk produk ekspor yang pertama di Indonesia. Nah, terdapat berapa struktur organisasi PT Gali Estetika? Struktur organisasinya ya kita struktur organisasi yang ada ya sistem struktur organisasi. Kalau di dalam SDM itu ada struktur organisasi yang merupakan lini dan staf. Kita merupakan gabungan struktur organisasi lini dan staf. Ya maksudnya lini dan staf itu apa? Kalau kita menggunakan struktur organisasi staf aja itu berarti berdasarkan perintah kerja langsung staf. Ya seperti di kesatuan TNI ya. TNI itu biasanya untuk struktur organisasi itu sakot dengan garis lurus langsung pada bawahannya. Jadi perintah kerja langsung dari atas pimpinan kepada bawahannya. Tapi untuk di perusahaan-perusahaan seperti Gali Estetika ini untuk struktur organisasi staf ini tidak bisa fleksibel. Makanya saya gabungkan menjadi struktur organisasi staf dan lini. Lini ini adalah ada garis-garis itu apa? Komando ya, garis komando yang bisa adanya perintah kerja dan adanya komunikasi timbal balik. Jadi sesama lini di sini, sesama lini dia bisa saling berkoordinasi kerja. Sama jabatan misalnya manajer produksi sama manajer HRD di sini. Dia bisa berkoordinasi kerja langsung tanpa melalui atasan. Kalau menggunakan tadi struktur organisasi staf saja, koordinasi antara HRD dengan produksi ini harus melalui atasan dulu. Itu makanya tidak bisa fleksibel kalau di perusahaan-perusahaan industri. Makanya kita menggunakan struktur organisasi staf dan lini. Jadi Mbak bisa mempelajari, buka-buka lagi literatur tentang struktur organisasi lini dan staf perbedaan. Bagaimana cara memproduksi ubi jalar? Produksi ubi jalar. Iya. Ubi jalar kita produksi ya secara semi otomatis ya. Tapi masih banyak menggunakan tenaga manusia. Kita padat karya. Karena sifat ubi jalar ini beda dengan kentang. Misalnya perusahaan-perusahaan pengolahan kentang ya seperti Indofood ya. Jadi chip itu kentang sangat mudah untuk di sistem pesimisasi. Tapi kalau ubi ini sulit sekali untuk pesimisasi karena sifatnya juga kita diproduksi itu ubi setelah dalam kondisi
baru dibentuk menjadi pasta atau menjadi solid. Solid itu adalah bentuk potongan yang besar-besar utuh, atau dice cut potongan yang kecil-kecil, atau chip lebih kecil lagi. Nah itu kita kebanyakan diolah tuh setelah dalam kondisi matang. Ubi dalam kondisi matang itu sangat rentan sekali kalau menggunakan mesin hancur, jadi tidak bisa dengan mesin. Kita banyaknya menggunakan tenaga padat karya manusia. Untuk mengolah itu yang menggunakan tenaga manusia, karena pengolahnya sifatnya juga sangat rentan sekali terhadap produk itu akan hancur karena sudah kondisi matang. Apa saja produk perusahaan? Produk perusahaan pada dasarnya semuanya basicnya dari ubi jalar. Dari ubi jalar ini kita bikin macam-macam produk berbentuk pasta, berbentuk tepung, berbentuk solid, berbentuk dice cut, lalu chip juga ada. Ini semuanya dasarnya adalah ubi jalar. Strategi dan program pendukung serta pencapaian kinerja perusahaan seperti apa? Strategi kita selalu kita sesuaikan dengan kebutuhan internasional ya. Kebutuhan pasar internasional itu sekarang juga makin banyak persaingannya. Seperti di Indonesia sendiri, untuk perusahaan-perusahaan yang pengolah ubi jalar ini bukan satu kali aja, banyak ya perusahaan yang mengolah ubi jalar. Jadi strategi kita untuk tetap mempertahankan masalah kualitas proses produksi kita, hasil produksi kita tetap pertahankan kualitasnya, sehingga Gali Estetika ini masih merupakan perusahaan hasil produksi ubi jalar yang dikenal di mata dunia dengan kualitasnya yang prima. Itulah yang kita utamakan, adalah mempertahankan kualitas produksi. Kalau visi misi perusahaan PT Ubi Jalar? Visi dan misi bisa nanti dilihat di depan, di tembok di depan ini ada. Dan untuk masuk ini itu ada visi dan misinya. Visi misinya kita tuh juga karena dari tahun 2015 juga lihat ketika sudah merupakan anak perusahaan dari KML Group ya, Pengelola Minyak Laut Group. Jadi kita visi dan misinya itu juga disesuaikan dengan visi dan misi dari corporate-nya kita. Corporate kita KML itu mempunyai visi dan misi, itu nanti bisa fotonya Jadi, PT Gali Estetika Indonesia pertama kali berdiri di Panggunaan Kuningan sejak tahun 1993 sampai 2004 di Lebakwangi, Kuningan. Lalu tahun 2005 PT Gali Estetika pindah ke Bandorasa, Kabupaten Kuningan. PT Gali Estetika Indonesia adalah perusahaan besar ekspor impor yang mengelola ubi jalar sebagai bahan baku setengah jadi untuk dikelola diekspor ke luar negeri seperti Korea, Jepang, dalam bentuk pasta dan chips dan lain-lain. Halo guys, mungkin itu saja video tentang PT Gali Estetika Indonesia. Bye.